Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang hereditas atau persilangan. Pada persilangan itu ada hukum pewarisan sifat, ada dua hukum. Yang pertama hukum Mendel 1 atau yang disebut dengan hukum sekresi, dan juga ada hukum Mendel 2. Hukum Mendel sekresi atau Mendel 1 itu adalah pemisahan alel pada saat pembentukan gamet dari diploid menjadi haploid. Contohnya adalah pada persilangan monohibrid, yaitu persilangan satu karakter dengan dua sifat beda. Contohnya persilangan pada ibu yang berambut keriting disilangkan dengan bapak yang berambut lurus. Keriting itu bersifat dominan sehingga genotipnya itu ditulis dengan K besar, K besar. Sedangkan lurus itu resesif, maka ditulis dengan K kecil, K kecil. Bagaimana kemungkinan keturunannya? P1 parental 1 atau induk yang memiliki fenotip yaitu sifat yang nampak keriting disilangkan dengan lurus. Genotipnya keriting di sini K besar, K besar, lurus K kecil, K kecil. Dari genotip K besar, K besar, gametnya ada satu macam yaitu K besar. Begitu juga lurus K kecil itu gametnya satu yaitu K kecil. Dari sini akan disilangkan dan menghasilkan keturunan yang semuanya sama. F1-nya sama yaitu K besar, K kecil atau fenotipnya keriting 100%. Kemudian disilangkan dari keturunan satu itu yaitu genotipnya K besar, K kecil disilangkan dengan K besar, K kecil, fenotipnya sama, keriting-keriting. Maka gametnya itu masing-masing ada dua, yaitu K besar dengan K kecil, K besar dengan K kecil. Maka dihasilkan keturunan yang kedua, dihasilkan menjadi 4 kombinasi, yaitu K besar, fenotipnya keriting, K besar, K kecil, keriting, K besar, K kecil, keriting, K kecil, K kecil, lurus, sehingga dihasilkan perbandingan fenotip keriting 3, lurus 1. Sedangkan perbandingan genotipnya K besar 1, K besar K kecil 2, K kecil 1. Kemudian saat itu juga Mendel menyilangkan induk galur murni dengan F1-nya, dengan hibrid. Maka ada dua kemungkinan, yaitu disilangkan dengan homozigot dominan, induk yang homozigot dominan K besar dengan K besar K kecil. Ini disebut dengan backcross. Sedangkan bila disilangkan yang induk homozigot resesif K kecil dengan K besar K kecil, ini disebut dengan test cross. Bagaimana hasilnya? Untuk yang backcross itu akan dihasilkan perbandingan fenotip keriting 2, lurus kosong atau 100% keriting. Perbandingan genotipnya akan dihasilkan K besar 1, K besar K kecil 1. Kemudian untuk yang test cross itu tadi disilangkan K kecil dengan K besar K kecil, maka akan dihasilkan perbandingan fenotip keritingnya itu 1, lurus 1. Sedangkan perbandingan genotipnya K besar K kecil 1, K kecil 1. Selain pada rambut, ada variasi alel dominan resesif pada manusia, diantaranya pipi. Lesung pipi itu dominan terhadap yang tidak lesung pipi. Rambut kepala botak itu dominan terhadap yang tidak botak. Bulu mata yang panjang itu dominan terhadap yang pendek. Hidung besar lebar dominan terhadap kecil sempit. Lidah dapat menggulung, itu dominan terhadap yang tidak dapat menggulung. Mata yang sipit dominan terhadap mata yang lebar.
tinggi badan pendek dominan terhadap tinggi, rambut keriting dominan terhadap lurus, ukuran bibir tebal dominan terhadap yang tipis, warna mata coklat dominan terhadap mata yang biru. Kita lanjut ke hukum Mendel 2 atau hukum asortasi, yaitu pengelompokan gen secara bebas. Contohnya pada persilangan dihibrid atau lebih dari 2. Kalau dihibrid itu persilangan 2 karakter dengan 4 sifat beda. Contohnya disilangkan kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning. Bulat ini dominan terhadap keriput, sedangkan kuning dominan terhadap hijau. Sehingga bulat ditulis B besar B besar, kuning K besar K besar. Sedangkan keriput B kecil B kecil, hijau K kecil K kecil. Apabila parentalnya itu genotipnya B besar K besar K besar dengan B kecil K kecil K kecil dengan fenotip bulat kuning disilangkan dengan keriput hijau. Gametnya masing-masing ada satu, yaitu B besar K besar, B kecil B kecil. Sehingga kalau disilangkan akan menghasilkan genotip B besar B kecil, K besar K kecil dengan fenotip bulat kuning dan 100%. Ini adalah keturunan yang pertama. Dan apabila keturunan pertama ini disilangkan sesama dengan genotip B besar B kecil K besar K kecil, B besar B kecil K besar K kecil dengan fenotip yang sama bulat kuning, maka gametnya akan dihasilkan 4 gamet, masing-masing 4 gamet. Yang mana kalau disilangkan akan seperti ini, seperti di tabel, akan dihasilkan 16 kombinasi. Dari 16 ini, maka dihasilkan perbandingan fenotip pada keturunan yang kedua, yaitu 9 itu bulat kuning dengan genotip B strip K strip. Artinya strip itu bisa ditulis B besar maupun B kecil, baik juga K besar K kecil, tetapi fenotipnya sama yaitu bulat kuning sehingga ditulis strip di sini. Dan yang 3 itu B strip K kecil dengan fenotip bulat keriput. Dan yang 3 itu yang kedua itu harusnya bulat hijau. Bulat hijau. B strip K kecil itu bulat hijau. Kemudian yang 3 berikutnya B kecil K besar K kecil itu adalah keriput kuning. Dan 1 itu B kecil K kecil fenotipnya adalah keriput hijau. Jadi dari 16 ini dihasilkan perbandingan 9, 3, 3, 1. Ternyata kenyataannya tidak semua hukum Mendel 2 atau dihibrid itu dihasilkan dengan perbandingan 9, 3, 3, 1. Maka ada penyimpangan hukum Mendel. Yang pertama adalah polimeri. Contohnya adalah pada persilangan gandum yang berbiji merah dengan gandum yang berbiji putih dengan genotip M1 besar, M1 besar, M2 besar, M2 besar. Ini F1-nya itu dihasilkan 100%, yaitu M1 besar, M kecil 1, M2 besar, M2 kecil, yaitu berbiji gandum berwarna merah. Gandum berbiji berwarna merah. Ketika ini disilangkan sesamanya, maka akan dihasilkan persilangan hasil seperti tabel ini. Dan akan dihasilkan perbandingan fenotip merah itu jumlahnya 15, putih itu 1. Jadi selama genotipnya ada M besar, walaupun itu cuma 1, itu bijinya berwarna merah, tapi tentunya merahnya merah muda. Ini disebut polimeri dengan perbandingan 15 banding 1.
Nomor 2 adalah kriptomeri. Contohnya persilangan pada bunga yang berwarna merah dengan bunga yang berwarna putih. Jadi genotip A besar itu akan menghasilkan warna. Kemudian B kecil itu akan menjadikan pH-nya itu ber-pH asam sehingga menjadikan warna merah. Sedangkan bunga putih A kecil pigmennya tidak nampak, B besar itu bersifat basah. Ketika ini disilangkan maka akan dihasilkan 100% itu adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil. Muncul warna dan dia bersifat basah, maka warnanya berubah menjadi warna ungu. Kemudian F1 ini disilangkan sesama, bunga ungu dengan bunga ungu dengan genotip yang sama, maka akan dihasilkan seperti tabel berikut ini. Dengan perbandingan fenotip A strip, B strip, ada A besarnya, ada B besarnya, ini berwarna ungu, jumlahnya 9. Kemudian ada A strip, B kecil, jumlahnya 3, berwarna merah. Dan A kecil, B besar strip, ini jumlahnya 3, warnanya putih. Dan 1 A kecil, B kecil, juga warnanya putih. Sehingga perbandingannya berbeda dengan hukum Mendel 2, yaitu 9:3:4. Ini pada kriptomeri. Berikutnya pada atavisme. Ini persilangan yang terjadi pada ayam. Ayam itu memiliki jengger yang berbeda-beda. Kalau jengger seperti ini disebut walnut. Kalau seperti ini disebut mawar atau rose. Ini disebut dengan pea. Kemudian ini disebut dengan gerigi atau single. Disilangkan dengan induk rose, yaitu R besar, B kecil. Jadi kalau ada R besarnya, P-nya itu kecil semua, maka jenggernya itu berjenis rose. Disilangkan dengan PA, yaitu R kecil, P besar, P kecil. Maka dihasilkan keturunan F1, semuanya walnut dengan genotip R besar, R kecil, P besar, P kecil. Akan muncul walnut apabila ada R besar dan P besar. Kemudian walnut dengan walnut ini disilangkan dengan genotip yang sama, maka akan dihasilkan seperti yang ada di tabel berikut ini. Yang mana dari sini akan dihasilkan perbandingan fenotip. Walnut itu jumlahnya 9, rose jumlahnya 3, PA jumlahnya 3, dan single jumlahnya 1. Berikutnya adalah epistasis dan hipostasis. Epistasis itu adalah sifat yang menutupi sifat yang lainnya. Yang tertutupi disebut hipostasis. Contoh epistasis dominan. Ini contohnya pada labu. Persilangan labu putih dengan labu hijau. Labu putih dengan labu hijau. Labu putih itu bila ada P besar. Lah P besar itu menutupi warna kuning. Walaupun di situ ada K besar itu harusnya kuning, tapi kuning itu tertutupi dengan warna putih karena muncul dominan P besar. Disilangkan dengan labu hijau, yaitu P kecil, K kecil, maka dihasilkan semuanya 100% P besar, P kecil, K besar, K kecil, yaitu labu putih. Apabila F1 ini disilangkan sesama, maka akan dihasilkan 9 P strip, K strip itu labu putih. Sedangkan 3 P besar, ada P-nya besar, itu berarti labu putih juga.
Yang 3, P kecil tidak ada yang menutupi dan K besar, maka muncul warna kuning. Dan P kecil, K kecil warna hijau. Maka perbandingan fenotipnya adalah 12:3:1. Ini adalah epistasis dominan. Berikutnya adalah epistasis resesif. Disilangkan tikus yang berwarna hitam karena ada H besar, A kecil. Disilangkan dengan tikus berwarna putih yaitu H kecil, A besar. Di situ ada H kecil. Dia bersifat resesif tapi dia yang menutupi warna abu-abu pada tikus. Kalau ini disilangkan sesamanya, disilangkan tikus hitam dan putih, maka dihasilkan H besar, A kecil, warnanya adalah abu-abu. Kenapa abu-abu? Karena ada A besar, di situ tidak ada H kecil, tidak ada yang menutupi, sehingga warna abu-abu itu nampak. Ketika abu-abu sama tikus abu-abu disilangkan, maka akan dihasilkan perbandingan F2 fenotipnya yaitu 9, itu tikus abu-abu. Kemudian yang 3 adalah tikus warna hitam karena ada H besarnya. Sedangkan yang 3 itu warna putih karena di situ ada yang menutupi yaitu H kecil. Kemudian satu lagi A kecil itu juga warna putih, sehingga dihasilkan perbandingan 9:3:4. Berikutnya epistasis resesif rangkap. Jadi ada 2 resesif yang bisa menutupi yang lain. Disilangkan induk genotip D besar, E kecil dengan D kecil, E besar. Fenotipnya sama-sama bisu tuli, penderita bisu tuli. Ini disilangkan, dihasilkan gamet D besar, D kecil, E besar. Maka akan dihasilkan keturunan D besar, D kecil, E besar, E kecil. Dan semuanya normal 100%. Dihasilkan dari induk yang sama-sama bisu tuli, ternyata anaknya 100% adalah normal karena tidak muncul resesif salah satunya, tidak ada D kecil atau E kecil. Jadinya normal. Namun apabila F1 ini disilangkan sesama, maka akan dihasilkan perbandingan fenotip seperti ini. 9 itu normal karena ada D besar, ada E besar. Tapi 3 berikutnya itu D strip E kecil yaitu bisu tuli. Kemudian ada D kecil, muncul D kecil 2. Walaupun di situ ada E besar 2, juga bisu tuli atau juga ditulis E strip harusnya. Kemudian yang satu adalah D kecil, E kecil itu juga bisu tuli, sehingga totalnya adalah normal 9, bisu tuli adalah 7. Berikutnya adalah komplementer. Ini disilangkan pada bunga yang berwarna putih dengan bunga yang berwarna putih. C besar itu adalah gen yang menjadikan muncul warna. Sedangkan P kecil itu adalah yang bisa menghasilkan enzim. Jadi kalau P besar itu akan muncul enzim sehingga warna itu akan nampak. Karena walaupun ada C besar tapi enzimnya nggak muncul, maka dia berwarna putih. Sedangkan C kecil jelas berwarna putih karena Big Bang-nya tidak muncul. Maka kemudian kalau ini disilangkan akan dihasilkan C besar C kecil, P besar P kecil, yaitu berwarna bunga ungu 100% karena warnanya muncul, enzimnya juga muncul. Kalau ini disilangkan sesamanya akan menghasilkan seperti tabel ini dengan perbandingan ada C strip
P strip, muncul keduanya, maka dia berwarna ungu. Tetapi kalau hanya C besar saja, P kecil dia berwarna putih. Begitu juga kalau C kecil, P strip berwarna putih. Dan C kecil, P kecil tambah warnanya putih. Sehingga komposisinya perbandingannya 9:7, yaitu ungu 9, putih 7. Berikutnya adalah tautan. Ini adalah persilangan antara lalat abu-abu atau yang berwarna normal, abu-abu itu normal, kemudian sayapnya lebar, itu juga normal, dengan genotip B besar, B kecil, F besar, F kecil. Disilangkan dengan lalat yang hitam warnanya, sayapnya itu tidak normal, dengan genotip B kecil, V kecil. Nah, seperti ini. Ini kalau pada hukum Mendel 2, maka dari genotip B besar, B kecil, F besar, F kecil itu dihasilkan 4 gamet. Seperti itu. Kalau B kecil, V kecil itu 1 gamet. Sehingga harusnya itu diharapkan akan muncul anakan itu seperti ini. Perbandingannya 25-25%. Abu-abu, warna abu-abu, sayapnya normal. Warna abu-abu, sayapnya vesitigial atau tidak normal. Kemudian warna hitam normal, warna hitam tidak normal. Tetapi kenyataan yang sudah dipraktekkan oleh peneliti yang namanya Morgan, itu faktanya itu seperti ini. Abu-abu yang genotipnya B besar, B kecil, V kecil itu 41%, atau jumlahnya itu 99.944. Yang genotip seperti ini itu sedikit, hanya 9%. Kemudian genotip ini juga sedikit, 80%. Dan ini juga banyak, B kecil, V kecil itu 42%. Kenapa demikian? Itu karena terjadi tautan bahwa genotip B besar, B kecil, V besar, V kecil itu ternyata gametnya itu B besar itu terpaut pada V besar, sedangkan B kecil terpaut pada V kecil, sehingga kenyataan di lapangan dihasilkan seperti itu. Berikutnya adalah pindah silang. Kenapa tadi masih muncul variasi yang baru yang tidak sama dengan induknya tapi jumlahnya sedikit? Itu jawabannya karena terjadi pindah silang. Disilangkan yang sama kayak tadi, yaitu lalat yang warnanya abu-abu, sayapnya normal, dengan jantan tubuh warnanya hitam, sayapnya tidak normal. Dihasilkan gamet seperti itu pada sel telur. Nah, ini karena pada saat proses pembelahan meiosis, pembentukan gamet, itu terjadi pindah silang. Maka dari situ akan dihasilkan gamet seperti ini. B besar, V besar, B kecil, B kecil. Nah, ini hasil rekombinan, hasil pindah silang, yaitu B besar, V kecil, B kecil, F, V besar. Maka dari sini akan dihasilkan seperti ini, yang jumlahnya itu tidak sama seperti pada hukum Mendel 2. Ini karena terjadi proses pindah silang. Saya kira ini.
Dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan masih hereditas pada hereditas manusia. Terima kasih dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillah Rabbil alamin.